Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Poin-poin yaitu antena dari 90 derajat 45 atau sampai Jadi kan kalau misalkan seperti ini saya akan membahas tentang sistem. Sekarang sudah stabil dia di 9. Bagaimana cara ngabsennya untuk siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang FTTH atau Fiber to the Home yang saat ini sedang banyak digunakan di RT RW Net. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai tentang technopreneur atau kewirausahaan di bidang teknologi, khususnya RT RW Net yang saat ini lagi berkembang dan banyak sekarang layanan-layanan seperti ini yang dijalankan oleh perorangan di daerah-daerah yang khususnya tidak terjangkau oleh koneksi-koneksi stabil seperti halnya di perkotaan. Baik, langsung saja, yaitu pengertian dari RT RW Net. Jadi, teman-teman mungkin banyak yang sudah mendengar tentang RT RW Net begitu ya, atau layanan internet yang dijalankan di desa-desa atau layanan internet yang dijalankan di pelosok-pelosok yang sekali lagi tidak terjangkau oleh koneksi internet yang stabil seperti IndiHome, kemudian seperti, ISP-ISP dedicated yang lainnya, seperti sinyal juga jelek misalkan belum 4G atau 5G dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali sekarang layanan-layanan RT RW Net ya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian RT RW Net ini adalah bahwa RT RW Net itu adalah jaringan komputer swadaya masyarakat dalam lingkup yang kecil, diistilahkan sebenarnya RT RW begitu ya. Tapi pada dasarnya bukan hanya RT RW ya, tetapi bisa mencakup sekarang itu cakupannya sangat luas ya. Tapi pada awal berdirinya, niatnya dulu itu adalah mengkoneksikan jaringan antar rumah yang ada di RT atau RW. Dengan tentu saja melalui media, yang pertama adalah media kabel, kemudian yang kedua adalah media wireless. Nah, untuk media ini tergantung dari pengembangnya. Ada sekarang yang sudah kalau dulu banyak yang menggunakan wireless atau hotspot begitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang sudah banyak yang menggunakan media kabel, khususnya untuk kabel fiber optik yang sekarang kita kenal sebagai FTTH atau fiber to the home. Karena memang sekarang untuk perkembangannya fiber optik itu cukup murah harganya sehingga terjangkau untuk membangun sebuah jaringan di lingkungan RT atau RW Net begitu ya. Nah, tentu saja tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi rakyat yang bebas dari undang-undang dan birokrasi pemerintah. Jadi kenapa ini bebas undang-undang? Karena pada dasarnya RT RW Net itu tidak tujuannya untuk komersial, tetapi tujuannya adalah swadaya untuk komunikasi masyarakat di pedesaan atau di RT RW Net yang lingkupnya cukup kecil ya. Nah, tentu saja birokrasi pemerintah di sini belum masuk. Tetapi sekarang perkembangannya untuk RT RW Net itu sudah mulai komersil ya. Oleh karena itu sekarang hati-hati untuk undang-undang dan birokrasinya ya, karena harus ada perizinan dan segala macam. Yang berikutnya, RT RW Net itu pemanfaatannya dikembangkan sesuai dengan forum komunikasi online yang efektif bagi warga yang saling bertukar informasi, mengemukakan pendapat, melakukan polling ataupun pemilihan ketua RT, RW, dan lain-lain yang bebas tanpa dibatasi waktu dan jarak melalui media, email, chatting, grup WhatsApp, dan sebagainya. Di samping itu, fungsi koneksi internet yang menjadi fasilitas utama. Jadi selain mendistribusikan koneksi internet, di sini juga bisa digunakan sebagai media komunikasi antar RT dan RW sehingga nanti bisa guyup, bisa berkomunikasi melalui jaringan-jaringan yang sudah tersebar di RT RW Net itu. Kemudian fasilitas tersebut bisa dikembangkan juga menjadi media telepon atau media teknologi VoIP atau teknologi-teknologi lainnya yang sekarang menempel atau menggunakan jaringan yang sudah terhubung ya, jaringan yang sudah terpasang atau jaringan atau infrastruktur yang sudah ada di RT RW tersebut. Nah, ini sekilas tentang pengetahuan atau pengenalan RT RW Net.
Nah, kenapa RT RW-Net ya? Jadi RT RW-Net ini adalah sebuah bisnis yang sekarang lagi berkembang pesat ya, yang digunakan untuk menyediakan layanan koneksi internet. Kenapa kok harus RT RW-Net ya? Karena di RT RW-Net terus terang sekarang peminatnya itu sangat luar biasa ya, sangat banyak sekali dan dan penyedia jasa RT RW-Net di tingkat lingkungan desa atau bahkan kecamatan itu sudah mulai berkembang ya. Kenapa kok RT RW-Net diminati oleh masyarakat? Yang pertama adalah biayanya terjangkau dibandingkan kalau kita menggunakan koneksi-koneksi yang dedicated seperti ISP-ISP yang ada yang sekarang lagi berkembang juga. Kemudian biayanya terjangkau juga jika dibandingkan dengan paket data, karena paket data itu cukup mahal sekarang ya. Jadi RT RW-Net ini menjadi solusi ya. Kemudian koneksinya stabil ya. Koneksi stabil karena memang ini memang dibangun infrastrukturnya kalau yang sekarang itu sudah menggunakan fiber optik. Oleh karena itu koneksinya cukup stabil dan ini bisa digunakan bisa sampai 24 jam tergantung dari paketnya. Ada juga yang 24 jam itu unlimited begitu ya, bisa digunakan terus begitu ya. Bayangkan kalau menggunakan koneksi atau paket data yang melalui GSM itu, kalau misalkan kita menggunakan paket data 24 jam, maka biaya yang akan dikeluarkan akan sangat banyak. Kemudian coverage-nya itu sampai ke pelosok, karena memang tujuan awal RT RW-Net itu dikembangkan di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh jaringan GSM atau jaringan internet dedicated. Sehingga ini diminati menjadi hal baru di pelosok begitu ya, atau di pinggir-pinggir yang tidak terkoneksi oleh internet atau tidak terjangkau oleh internet ISP gitu ya. Nah, ada beberapa tujuan ya, tujuan yang yang awalnya itu dikembangkannya RT RW-Net. Yang pertama adalah turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat. Jadi ini memang himbauan pemerintah di awal-awal dulu ya, waktu berkembangnya internet, untuk membantu pengembangan internet yang murah di masyarakat, maka dibentuklah intranet atau koneksi-koneksi jaringan lokal di setiap RT-RT begitu ya. Nah, kemudian membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet. Ini yang kedua. Jadi ini juga untuk mengedukasi masyarakat supaya juga berkembang dalam hal penerimaan informasi dan internet. Kemudian yang ketiga adalah sharing informasi di lingkungan RT RW sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, ini membuat masyarakat lebih guyup, karena ada koneksi, ada sarana media atau komunikasi untuk saling bertukar informasi antar warga yang satu dengan warga yang lainnya. Kemudian mempromosikan setiap kegiatan masyarakat RT RW ke internet sehingga komunitas tersebut dapat lebih dikenal dan bisa dijadikan sarana untuk melakukan bisnis di internet. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai media komunikasi atau media publikasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di RT RW atau di desa atau di lokasi yang ada layanan RT RW-Net ini, sehingga nanti masyarakat itu misalkan dia memiliki produk-produk unggulan begitu ya di sebuah tempat, itu bisa dipublikasikan melalui jaringan internet karena koneksi internet sudah murah begitu ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan lain dari RT RW-Net ini adalah membuat semacam intranet yang berisi berbagai macam informasi tentang kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan tersambungnya rumah-rumah ke jaringan internet secara terus-menerus dan tidak terputus, maka bisnis internet diharapkan akan semakin marak, termasuk pemanfaatan internet untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pengecekan saldo bank, pemesanan barang melalui online, kemudian bisa juga digunakan untuk berjualan online, tiket, dan sebagainya. Ini adalah manfaat atau tujuan lain dari RT RW-Net. Nah, berikutnya bagaimana sih membangun RT RW-Net itu atau topologinya atau bentuk atau model dari RT RW-Net? Ini adalah konsep ya. Jadi membangun RT RW-Net itu adalah sebuah konsep di mana beberapa komputer atau perangkat komputer lainnya seperti handphone, smartphone, dan lain sebagainya di suatu rumah atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi.
Nah, konsep dari RT RW Net ini nanti memberdayakan pemakaian internet, di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari, selama sebulan. Nah, tentu saja nanti biaya yang dikeluarkan akan lebih murah karena semua biaya pembangunan infrastruktur operasional dan biaya langganan akan ditanggung secara swadaya atau ditanggung secara bersama. Nah, kalau kita lihat di sini topologi RT RW Net-nya, yang perlu diketahui sebelumnya bahwa jaringan topologinya itu sekarang menggunakan banyak yang menggunakan FTTH atau menggunakan kabel ya. Jadi di koneksi media jaringan itu ada dua, ada yang menggunakan wireless, ada juga yang menggunakan kabel jaringan. Nah, untuk yang menggunakan wireless itu memang nanti akan kita bahas tersendiri media kabel yang media jaringan yang menggunakan wireless karena memang lebih fleksibel, lebih gampang instalasinya. Akan tetapi untuk pembiayaan sebenarnya sih lebih murah. Kemudian sekarang untuk kecepatan koneksi sudah mulai terganggu karena banyaknya frekuensi yang bermunculan di sekitar kita. Nah, ini adalah topologi yang menggunakan wireless. Jadi dari internet ya, di sini di pojok kiri bawah dari ISP, dari sumber internet. Sumber internet itu bisa nanti ISP, kemudian juga bisa broadband seperti IndiHome dan lain sebagainya yang disalurkan di modem ya, modem IndiHome itu. Kemudian dari modem IndiHome itu nanti akan masuk ke Mikrotik, di mana Mikrotik ini sebagai manajemen ya. Dia sebagai manajemen semua jaringan yang ada di bawahnya, baik itu manajemen bandwidth-nya, manajemen usernya, manajemen aksesnya dan segala macam. Itu nanti ada di Mikrotik ini. Untuk jenisnya nanti banyak sekali. Nah, kemudian ada server dan lain sebagainya, ada voucher hotspot mungkin. Sebenarnya voucher hotspot itu juga bisa dibuatkan di Mikrotik sekarang ya. Kemudian dari Mikrotik itu nanti dipancarkan melalui access point. Access point-nya itu bebas, nanti mereknya apa tergantung dari survei atau desain yang kita buat, mau jaraknya berapa kilometer dan sebagainya. Ini adalah access point sebagai pemancarnya. Kemudian di rumah-rumah yang akan menggunakan RT RW Net itu bisa menggunakan access point juga sebagai penerima dari pemancar yang tadi itu. Kemudian baru diturunkan, kasih access point di dalam kliennya sehingga kliennya itu bisa terkoneksi ke internet semua. Nah, akan banyak sekali konsep atau banyak sekali model topologi sesuai dengan perencanaan, biaya, dan desain kita. Oke, berikutnya, ya, jadi ini yang tadi saya katakan bahwa secara sederhana topologi dalam sebuah RT RW Net itu ada dua cara ya. Yang pertama dengan menggunakan jaringan berbasis wireless. Jadi mulai dari modem ke router, kemudian ke pemancar WiFi, kemudian antena penerima dari pemancar itu, kemudian di klien. Klien itu bisa menggunakan access point juga untuk memancarkan di dalam rumahnya ya, kalau menggunakan hotspot. Kemudian untuk yang kedua, topologi dengan menggunakan jaringan berbasis kabel fiber optik. Jadi di sini ada modem, ada router, ada OLT, kemudian ada ODC, ada ODP, ada ONU ya. Nah, ini apa sih istilah-istilah seperti ini? Istilah-istilah seperti ini nanti akan kita bahas juga kira-kira fungsi dari masing-masing perangkat ini apa saja. Oke. Saya lanjutkan dulu untuk peralatan yang digunakan sekarang. Untuk peralatan yang digunakan tergantung dari dua model tadi, apakah dia menggunakan wireless atau tanpa kabel, yang berikutnya atau dia menggunakan jaringan kabel. Nah, ini adalah contoh ya topologi dengan menggunakan wireless. Jadi yang dibutuhkan apa saja? Ada router Mikrotik, sebenarnya tidak harus Mikrotik ya, yang penting router ya. Jadi router ini yang tadi saya jelaskan fungsinya sebagai manajemen user, baik itu bandwidth, baik itu akses atau baik itu dan lain sebagainya, semuanya akan diatur di sini, firewall dan sebagainya. Yang pertama adalah Mikrotik, yang kedua adalah access point sebagai pemancar, yang ketiga adalah anten omni. Access point ini bukan sebagai pemancar ya. Access point ini sebagai pengelola jaringan wireless. Kemudian untuk antena omni ini digunakan sebagai antena eksternal sebagai pemancar. Kekuatannya ada di sini, apakah omninya nanti berapa dB begitu ya.
Jadi tergantung dari desainnya, apakah kira-kira 3 kilo atau 5 kilo atau 10 kilo, itu tergantung dari anten omninya juga di sini. Kemudian ada anten grid. Anten grid ini digunakan untuk penerima. Ini sama-sama anten ya dengan omni, tetapi untuk coverage areanya itu berbeda. Kalau omni itu 360 derajat, kalau antena grid itu tergantung, hanya ada yang 8 derajat, ada yang 90 derajat, dan sebagainya. Kemudian ada access point di klien, kemudian ada kabel UTP ya, bukan OTP ya, mohon maaf. Ini UTP yang digunakan untuk koneksi dari router, access point, anten, dan sebagainya. Kemudian ada pigtail. Pigtail ini yang biasanya digunakan untuk menghubungkan antara access point dengan omni, dan lain-lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah kalau kita menggunakan kabel. Jadi ini adalah topologi yang menggunakan kabel. Jadi yang dibutuhkan apa saja? Yang dibutuhkan adalah router mikrotik, HTB atau LT. Jadi kalau di sini ada dua model ya, ada dua model untuk topologi FTTH, fiber to the home, jika RT RW kita menggunakan kabel. Jadi dari router itu masuk ke OLT. OLT ini adalah konversi dari kabel fiber optik dari kabel UTP ke kabel fiber optik. Intinya ini adalah sebagai switch kabel fiber optik. Kemudian dari OLT nanti akan ditarik ke ODP namanya. ODP ini adalah pemecah jaringan yang ke klien-klien. Dari ODP ini nanti akan ditarik juga ke ODP yang kedua, ODP yang ketiga, ODP yang 8, dan seterusnya. Ya, tergantung dari perencanaan kita berapa ODP. Jadi di sini setiap ODP, biasanya kalau di Telkom itu ODP itu adalah kotak-kotak yang ada di tiang Telkom itu. Nah, dari sini baru nanti ke klien, ke rumah-rumah itu ya. Kemudian ada lagi topologi yang kedua yang digunakan seperti yang di Telkom itu untuk jaringan RT RW NET itu dengan menggunakan ODC di sini. Jadi ada router, kemudian ke OLT, dari OLT nanti ke ODC, dari ODC itu nanti ke ODP, dari ODP itu baru ke klien-klien. Nah, seperti ini kira-kira modelnya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan di jaringan RT RW NET. Sebenarnya banyak sekali peralatan yang masih digunakan di custom, tergantung dari kebutuhannya. Tapi secara garis besar ini adalah peralatan yang bisa digunakan dalam membangun jaringan RT RW NET. Yang pertama adalah modem. Modem ini itu biasanya digunakan routernya dari ISP ke server kita sebagai jalur koneksi internet. Ini adalah modem. Ya, tergantung dari misalnya kita nyambungnya sumber utama internetnya itu menggunakan jasa IndiHome, maka modemnya bisa ZTE, bisa Huawei, dan lain sebagainya. Modelnya kira-kira seperti ini. Yang berikutnya ada router di sini. Kalau router ini biasanya digunakan untuk manajemen user tadi. Routernya bisa mereknya Mikrotik, bisa mereknya Huawei atau dan lain sebagainya, atau Cisco juga bisa. Tapi untuk yang router Mikrotik ini biasanya digunakan karena untuk RT RW NET ini cukup murah harganya ya. Kemudian ada switch. Ada switch ini adalah digunakan sebagai konsentrator atau pemecah jaringan secara fisik. Nah, apakah wajib menggunakan switch? Ya, tergantung. Kalau kita butuh untuk memecah jaringan, bisa kita menggunakan switch. Tapi kalau misalkan routernya kita ini dengan port yang 5 atau yang lebih banyak misalkan sudah cukup, maka kita tidak perlu menggunakan switch karena router juga bisa difungsikan sebagai switch. Ya, kemudian di sini ada access point. Access point ini digunakan untuk memancarkan sinyal hotspot. Biasanya ini di klien atau di rumah. Di rumah-rumah menggunakan hotspot. Kemudian ada HTB. HTB ini digunakan untuk mengkonversi atau konverter dari kabel UTP. Ini adalah port UTP ke kabel FO. Nah, FO-nya yang mana kabelnya? FO-nya yang ini kabelnya. Nah, bisa ditancapkan di sini. Kemudian diterima juga oleh HTB. Dari HTB nanti baru masuk ke switch atau ONT yang ada di klien di rumah. Ini adalah kabel fiber optiknya. Modelnya kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini adalah kabel UTP. Tergantung apakah perluasan jaringan RT RW NET kita menggunakan kabel UTP atau kabel fiber optik. Tapi kalau menggunakan UTP ini untuk jangkauannya maksimal hanya 100 meter ya, secara teori. Tapi pada kenyataannya nanti di lapangan mungkin kalau 100 meter sudah mulai tidak maksimal.
Nah, yang ini kabel fiber optik ini untuk jaraknya bisa berkilo-kilo, bisa 10-20 kilo, ya tergantung nanti yang digunakan core-nya berapa dan sebagainya. Tergantung juga splitternya, ODP dan sebagainya. Nanti untuk lebih lanjut bagaimana jaringan RT RW itu dibangun nanti akan buatkan video tersendiri. Kemudian ini adalah ODP yang tadi saya digunakan untuk memecah jaringan fiber optik ke klien-klien seperti yang tadi saya ceritakan. ODP itu yang nempel di tiang-tiangnya Telkom yang ada di pinggir jalan itu, kotak-kotak itu. Nah, ini adalah ODP. Nah, kemudian di sini ada anten pemancar atau bisa juga digunakan sebagai penerima. Ya. Ini anten yang tipenya grid. Untuk berbicara wireless, anten banyak sekali nanti akan dibuatkan di video berikutnya. Kemudian di sini ada ONO ya, atau Optical Network Unit untuk klien. Jadi ini digunakan untuk dari fiber optik langsung di klien atau modem-modemnya di klien. Ya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang bisa digunakan di jaringan RT RWNet. Nah, bagaimana sih sebenarnya keuntungan atau ilustrasi lah atau asumsi lah biaya yang digunakan di RT RWNet? Apakah benar lebih murah daripada kita connect ke ISP atau menggunakan paket data? Ini sebenarnya tergantung ya. Ya, ini sebenarnya tergantung. Ini hanya asumsi saya. Kira-kira beginilah. Misalkan ya kita membangun jaringan RT RWNet. Kemudian untuk koneksi internet yang utama kita menggunakan IndiHome. Di mana IndiHome misalkan kapasitasnya 20 Mbps misalkan, kecepatannya 20 mega misalkan ya. Misalkan per bulan kita bayarnya 350, tapi tarif ini tergantung tiap daerah biasanya beda-beda ya. Kira-kira di daerah saya misalkan harganya sekian misalkan ya. Dengan misalkan kita sebar ke sejumlah pelanggan, sebanyak kita punya misalkan 20 orang pelanggan misalkan. Di mana masing-masing pelanggan itu nanti akan membayar per bulan 100.000. Nah, ini kan sudah kita mendapatkan 1 juta ya, 1 juta. Ini mendapatkan kita 1 juta. Tergantung sih, ini 100.000 asumsi saja, tapi ini kan tergantung dari penyedia layanan atau yang maintenance karena nanti ada biaya maintenance, biaya peralatan, biaya perawatan dan sebagainya. Oleh karena itu ini biayanya tergantung ya. Kalau contoh kita asumsikan 100.000 itu untuk 20 orang itu sudah mendapatkan 1 juta. Artinya ada selisih 650.000 gitu keuntungan begitu ya. Tetapi keuntungan itu digunakan untuk apa? Untuk biaya maintenance atau perawatan. Nah, tentu saja dengan 20 ini kecepatan user yang akan didapat itu lebih kurang kalau dipakai bersamaan itu 1 mega. Kalau dipakai bersamaan, tetapi ada kalanya orang itu kan tidak menggunakan internet secara bersamaan. Oleh karena itu mungkin tergantung dari teman-teman ya, misalkan dengan 20 mega Mbps ini dipakai untuk 50 orang misalkan atau 40 orang. Kalau dipakai 40 orang, kalau pakai bersamaan bisa separuhnya ya, 0,5 Mbps ya. Tapi kalau misalkan mau ideal kira-kira seginilah. Ya. Nah, keuntungan yang lain adalah biasa dipakai 24 jam. Bagaimana dengan biaya awalnya? Nah, biaya awalnya tentu saja nanti untuk peralatan-peralatan dan sebagainya itu adalah biaya, ada perhitungannya tersendiri. Karena peralatan itu yang invest awal itu yang cukup mahal. Tetapi kalau misalkan digunakan swadaya bersama itu biasanya cukup murah ditanggung daripada harus mendaftar di dedicated connection ya begitu ya. Nah, ini adalah biaya-biayanya. Nah, itu adalah sekitar kira-kira bagaimana pengertian peralatan, tujuan dan asumsi pendapatan kalau misalkan kita membangun atau berwirausaha di bidang teknopreneur khususnya di RT RWNet. Nah, tentu saja untuk saat ini yang harus diperhatikan itu adalah infrastruktur awal itu cukup mahal karena sekarang sudah orang maunya koneksinya yang lancar, cepat tanpa hambatan. Oleh karena itu banyak sekarang pengelola sudah menggunakan kabel fiber optik. Tentu saja biaya pemeliharaannya dan biaya investasi awalnya terutama di peralatan OLT-nya itu cukup mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat ini untuk pembangunan jaringan RT RWNet itu perlu hati-hati karena
harus ada izin sebenarnya untuk yang komersil, kecuali memang itu desa, digunakan swadaya dan itu punyanya desa mungkin, izinnya lebih longgar begitu. Tapi kalau misalkan untuk perorangan yang digunakan untuk membuat yang komersial atau mencari keuntungan, itu hati-hati terhadap perizinan, gitu ya, terutama penggunaan frekuensi dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sharing untuk apa sih itu RT RW NIT. Untuk selebihnya mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan bisa subscribe dulu untuk channel ini, kemudian nyalakan loncengnya supaya nanti informasi-informasi terbaru itu bisa didapatkan atau mendapatkan notifikasi. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing tentang RT RW ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.